Pria parubaya ini bernama Sean Beckwith. Dia adalah sosok suami sekaligus seorang ayah yang dianugerahi dua putri cantik yang sudah remaja. Di balik sosoknya sebagai kepala keluarga, Sean diketahui dulunya adalah seorang marinir dan setelah pensiun ia pun mulai menekuni sebuah usaha peternakan. Sebagai seorang ayah yang memiliki dua anak gadis yang sudah remaja, Sean mulai menerapkan aturan-aturan sebagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kedua putrinya. Namun aturan-aturan yang ia berikan itu ternyata dianggap berlebihan oleh kedua putrinya tersebut, di mana mereka mulai merasa kalau sang ayah terlalu membatasi kebebasan mereka sebagai remaja yang sedang berkembang. Sampai di suatu hari putri bungsunya Sean bernama Lake Beckwith, entah bagaimana dengan nekat meninggalkan rumah tanpa pamit, yang sialnya tepat di hari ini ia sudah meninggalkan rumah selama 3 hari tanpa memberikan kabar. Kecemasan sang ayah, ibu maupun kakaknya pun semakin menjadi ketika mereka menerima pesan suara dari Lake, di mana suara putrinya itu terdengar lirih dan sangat mengkhawatirkan, menggambarkan situasi di mana saat ini ia sedang dalam masalah, bahkan ia sepertinya menyesali perbuatannya yang sudah melanggar nasihat dari ayahnya itu. Dad, I'm so sorry I screwed up. I'm in trouble. Please help. Sebagai seorang ayah yang tentu saja sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya, Sean pun segera mencari informasi dari berbagai sumber untuk melacak keberadaan putrinya tersebut. Sampai akhirnya didapatkanlah sebuah informasi bahwa mobil Lake sempat terlihat terakhir kali melintas di jalan raya Texas menuju Meksiko. Dan tanpa berlama-lama, Sean pun berangkat menuju ke sana dan tibalah ia di sebuah lokasi penumpukan mobil-mobil bekas yang menurut informasi bahwa mobil putrinya tersebut sempat terlihat berada di sana. Dan setelah memeriksa satu persatu mobil rongsokan, pada akhirnya ditemukanlah mobil Lake yang kondisinya masih utuh. Namun sangat disayangkan tidak ada satupun petunjuk yang bisa ditemukan, kecuali sebuah kacamata yang diketahui milik salah seorang sahabat putri bungsunya tersebut. Menyadari hal itu, Sean dengan segera pergi ke kantor polisi Meksiko untuk melaporkan penemuannya tersebut. Namun ketika kembali ke TKP bersama dua orang petugas officer bernama Hector Montoya dan Joe Sandoval, entah bagaimana mobil milik putrinya itu tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Officer Montoya yang mengetahui hal itu pun menyarankan agar Sean sebaiknya segera pergi. Ia dianggap telah membuang-buang waktu mereka dengan kebohongan, bahkan dianggap telah lancang memasuki lokasi tersebut tanpa izin terlebih dahulu. It was right here. You should go home, Mr. Beckwith. This is no place for you. Officer Sandoval here will escort you back to the border. Maybe there was a similar car to your daughter's. If we find anything, I will call you. Tanpa sepatah kata, Sean pun dengan terpaksa meninggalkan lokasi. Ia kembali ke rumah peternakannya yang berada di Texas, lebih tepatnya di dekat perbatasan Amerika-Meksiko. Sesampainya di rumah, Sean disambut oleh sikap ketus yang diperlihatkan oleh putri sulungnya bernama Lauren Beckwith, yang secara langsung ia menghakimi sang ayah karena menurutnya sang ayah telah gagal melindungi keluarganya sendiri. Sikap putri sulungnya itu tentu saja semakin meremukkan hati Sean sebagai seorang ayah. Namun bagaimanapun juga ia seakan tak mampu mengucapkan sepatah kata, dihantui oleh perasaan bersalah yang mengiringi langkah kakinya meninggalkan kamar putrinya itu. Lauren? What? You promised to keep us safe. You didn't. Get out. Melihat suaminya begitu gelisah dan khawatir atas hilangnya putri bungsu mereka, Susan sebagai istri mencoba menenangkan dan memberikan semangat kepada suaminya tersebut, yang di momen itulah Sean pun mengungkapkan kecurigaannya terhadap kedua polisi yang sempat ikut bersamanya ke TKP, di mana ia merasa Montoya dan Sandoval ikut terlibat atas hilangnya putri mereka, sehingga Sean memutuskan untuk pergi ke kantor konsulat untuk melaporkan masalah tersebut. You told the police? Yeah. They're in on it. I know.
Di keesokan paginya saat baru saja akan berangkat menuju ke kantor konsulat, Sean tiba-tiba kedatangan seorang tamu bernama Max yang merupakan sahabat lamanya ketika masih sama-sama bertugas di militer. Di momen ini akhirnya diketahuilah bahwa Sean adalah mantan kolonel yang tergabung dalam tim pembersih atau pasukan yang mendapatkan tugas khusus, di mana kala itu ia dan timnya melakukan misi ekstrim yang tentunya sangat berbahaya. Adapun tujuan Max datang menemui Sean adalah untuk menawarkan bantuan yang barangkali Sean membutuhkan pertolongannya untuk ikut mencari putri bungsunya yang hilang itu. Mendengar hal itu, Sean pun terlihat begitu sangat senang. Ia respect terhadap Max yang begitu peduli terhadap keluarganya, namun bukan bermaksud menolak tawaran atau tidak menghargai kepedulian mantan rekannya tersebut. Sean hanya tidak ingin melibatkan Max yang notabene adalah sosok tentara di masa lalu yang sangat brutal dan bengis, sehingga demi menghindari masalah yang semakin rumit, Sean menolak secara halus tawaran Max dengan mengatakan bahwa dia yakin mampu akan menyelesaikan masalah ini meskipun hanya sendirian. I really appreciate that, brother. You let me know if you change your mind. Singkat cerita, Sean pun tiba di kantor konsulat bersama dengan ayah dari teman putrinya, sehingga diketahuilah bahwa Lake saat itu pergi tidak hanya sendirian, melainkan bersama dengan salah seorang temannya bernama Billy. Setelah memperkenalkan diri pada konsulat jenderal bernama Marcus Dobson, Sean langsung saja menceritakan kronologi termasuk kecurigaannya terhadap 2 orang polisi Meksiko yang dianggap ikut terlibat dalam kasus hilangnya putri mereka. She's my daughter. Sebagai seorang konsulat yang tentunya ditugaskan di Meksiko untuk mewakili negara, Mr. Dobson tentunya sudah tahu seperti apa situasi di Meksiko saat ini, di mana ia menceritakan bahwa ada sebuah kartel atau sindikat kejahatan yang kelompok itu dipimpin oleh seorang mantan tentara bayaran bernama Victor Garza, yang saat ini menjadi kartel paling ditakuti dan paling disegani di seluruh wilayah Meksiko. Dan di momen ini Mr. Dobson terlihat khawatir. Ia hanya berharap semoga saja Lake dan Billy hilang bukan karena diculik oleh anak buahnya Victor Garza. Karena apabila dugaannya benar, maka Sean disarankan agar mengikhlaskan dan melupakan kasus tersebut, karena sangat mustahil bisa hidup dengan selamat jika sempat berurusan dengan sang kartel Meksiko yang terkenal kejam dan bengis itu. You're playing with fire. Melihat kegelisahan dari wajah Mr. Dobson membuat Sean pun menjadi semakin penasaran. Ia mulai bertanya-tanya seberapa berbahayanya sosok Victor Garza tersebut, sampai-sampai membuat beliau begitu sangat ketakutan. Tanpa bermaksud ingin menakut-nakuti, Mr. Dobson langsung membeberkan beberapa kejahatan yang diduga dilakukan oleh Victor Garza, yang mana salah satunya yang menceritakan tentang nasib tragis yang dialami oleh seorang kepala polisi yang jujur, di mana rumahnya tiba-tiba diserang oleh sekelompok pria bersenjata tak dikenal, yang mengakibatkan sang kepala polisi tewas bersama istri dan keempat orang anaknya. 6 months ago, a tough-talking new police chief got himself elected. Later that day, a truckload of gunmen blasted into his house in broad daylight. They killed him, his wife, and his 4 children. Since this past fall alone, 23 Americans and at least 400 locals have gone missing. Don't make the mistake of underestimating what I'm saying here. Thanks for your help. Kasus hilangnya putri Sean itu pun langsung menjadi top news di berbagai media, di mana putri mantan seorang kolonel diberitakan menghilang di perbatasan Texas dan Meksiko. 2 South Texas girls are missing in Mexico, and their parents believe it may have something to do with the local cartels there. Lee Beckwith and Billy Langenkamp, both 18, are believed to have crossed the border into Juarez early last week to attend a party and haven't been seen. My daughter didn't just disappear. She and Billy didn't just up and run off without a word. Lee, I'll find you. Wherever you are, whoever you may be with, I'll find you. Di waktu yang bersamaan di kediaman sang kartel bengis dan kejam yaitu Victor Garcia, secara kebetulan sedang menyaksikan berita wawancara peliputan Sean dan istrinya, yang mana ia pun baru menyadari jika salah satu gadis yang diberikan kepadanya adalah anak dari seorang mantan kolonel Amerika Serikat. Hal itu tentu saja membuat Victor terlihat sedikit gelisah. Ia sadar berurusan dengan seorang tentara Amerika, dikhawatirkan hal tersebut akan mengganggu hubungan bisnisnya dengan beberapa kolega yang ada di Amerika. Sehingga dengan cepat Victor mengambil tindakan. Ia menyeret 2 oknum polisi yang telah menculik putri bungsunya Sean untuk meminta pertanggungjawaban, yang tak lain adalah Officer Montoya dan Sandoval.
saben por qué están aquí. ¿Te acuerdas de esas chicas americanas? Sí. Sí, ¿no estaban muy tristes? Sí. Eran nuestros regalos para usted, para los mercenarios. Lo que tú llamas un regalo, yo llamo una carta. Entonces no entiendo. Pues, compadres, parece que el padre de una de estas chicas es un ex militar americano que acabo de ver en las noticias en vivo buscando a su hija y amenazándonos. No. No me mates, por favor, no me mates. Tú eres como mierda. Quiero que me traigas la cabeza de este americano para poder hacer una ofrenda, un sacrificio a la Santísima Muerte. ¿Entiendes? Sí. Hiciste. Sí. Begitu sangat ketakutannya Montoya hingga membuatnya hanya bisa manggut-manggut sebagai pertanda setuju. Tak ada pembelaan keluar dari mulutnya selain berjanji akan menghabisi Sean sebagai upaya agar tidak bernasib sama dengan Sandoval yang telah berpindah alam. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Di momen itu pula Victor menyuruh adiknya bernama Carlos Garcia, memintanya agar segera mengerahkan beberapa pasukan tentara bayaran untuk segera pergi ke Texas dan menghabisi istri dan putri sulungnya Sean. Así va a ser, hermano. Siempre he confiado en ti y me haces orgulloso. Di waktu bersamaan tepat di saat Carlos dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju Texas, Sean yang saat itu sedang berada di peternakannya, entah bagaimana tiba-tiba berfirasat bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya, sehingga tanpa berlama-lama ia pun mengambil senapan laras panjangnya dan bersiap siaga untuk segala kemungkinan yang bakalan terjadi. Dan benar saja, arah senapannya pun meneropong 4 unit mobil yang melaju kencang menuju ke arah peternakannya, sehingga ia pun dengan cepat masuk ke dalam rumah dan segera menyuruh istri dan putri sulungnya untuk segera bersembunyi di lantai atas. Upstairs, get my gun in the office. Sean, what's going on? Fucking go! Insiden baku tembak itu pun terdengar oleh beberapa orang tetangga Sean yang berada cukup jauh dari rumahnya, di mana mereka dengan segera melaporkan hal tersebut kepada seorang sheriff setempat bernama Jeffrey Gins, yang kebetulan saat itu baru saja akan menyantap makan siangnya. Sheriff, we have reports of automatic gunfire at the Beckwith Ranch. Wait, what? The call came from Bill Mitchell. Heard